kami ingin mengatakan sehebat-hebatnya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, semua orang-orang yang masih cerdas cara berfikirnya, menggantungkan harapan kepada mereka, kami katakan itu salah, ya. Itu adalah kebablasan. Jangan pernah gantungkan harapan kepada makhluk. Astagfirullah. Nah, ini yang sudah kita bicarakan tadi, ya. Al-mulku, kekuasaan hanyalah di tangan Allah SWT. Yang kedua, al-muluku, para penguasa, mereka mayoritas adalah penduduk neraka. Kemudian talibul mulki, orang yang memburu kekuasaan, mereka ini lemah, ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah memilih orang yang menginginkan kekuasaan, yang meminta, apalagi memburu kekuasaan. Allah ketinggalkan dia, dan kerusakanlah yang akan muncul dari tangannya. Kemudian demokrasi ini adalah haram, demokrasi adalah syirik akbar, ya. Kita menunggangi demokrasi pada hari ini karena alasan darurat, oke? Maka besok netral adalah sebuah kesalahan besar. Netral adalah sama dengan bunuh diri. Kita tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan netral. Sekali lagi, terpaksa kita harus naik, walaupun ini salah, tetapi kita tidak boleh membiarkan kita musnah dan binasa hanya gara-gara kita mengatakan ini bangkai, dia nak naik bangkai itu, biarlah diri ini tenggelam mati, wak. Maka ini salah besar. Oke, terakhir kita sebelum azan tadi sampai di mana? Baik, Bapak, Ibu yang kami muliakan, kita kembali kepada ini, ya, bergantung, ya, bergantung harap kepada makhluk. Ini sesuatu yang harus kita lepaskan dari sekarang. Terlalu berharap kepada makhluk, maka kita sama je orang tenggelam berharap bergantung ke rumput yang ada di tepi batang air. Baralah taguknya rumput itu. Kok batang airnya lebih karih, lebih kancang, Pak? Anyuk juanya. Jadi kalau kita ingin menggantungkan harapan, bergantunglah dan berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin, masyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami cintai. Kami ingin mengatakan sehebat-hebatnya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, semua orang-orang yang masih cerdas cara berfikirnya, menggantungkan harapan kepada mereka, kami katakan itu salah, ya. Itu adalah kebablasan. Jangan pernah gantungkan harapan kepada makhluk. Sebagaimana berkali-kali juga bahasa daripada beliau yang tentu saja dari segi kapasitas untuk memimpin, beliau jauh daripada kita dan kami, bahkan saya sendiri. Tapi bahasa beliau juga perlu kita jadikan bahasa ralatan. Apa itu? Semua saya lihat, kata beliau ini, kemana-mana pergi menitipkan harapan, ya, menitipkan harapan, harapan menuju kepada perubahan dan sebagainya. Baik itu mungkin bahasa yang bisa dipahami oleh orang awam, nggak apa-apa lah. Tetapi kalau itu dimasukkan ke dalam bab akidah, harapan hanya boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bapak Ibu. Kita boleh saja menitipkan kepercayaan. Saya titipkan percayaan, ya. Anak saya kamu nikahi, putri saya kamu nikahi. Saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu, ya, menjadikan kamu bisa memimpin anak saya dengan baik, ya, membawanya menuju surga. Begitu. Ya Allah, kami titipkan kepada orang ini, ya Allah. Walaupun kami tahu dia bukan orang terbaik, tapi saat ini dia baru yang ada, yang nampak oleh kami. Kalau kami pilih dia, ya Allah, ke depan dia mengkhianati kami, ke depan dia melakukan hal yang tidak kami harapkan, ada dosa di dalamnya, ya Allah, kami memohon kepadamu jangan engkau hukum kami, ya Allah, karena dia yang terbaik yang ada saat ini dalam pandangan para ulama. Jadi gitu, Pak. Jadi kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, setelah itu apa lagi? Setelah itu berikutnya apa lagi? Besok ketika nyoblos, nggak boleh hanya Anies sendiri, nggak boleh hanya satu orang capres dan cawapres, harus pilpresnya, pileknya sekalian, anggota legislatif yang akan mewakili kita semua. Anies itu atau pemimpin yang kita naik ke atas nggak akan berdaya apa-apa, lemah sekali dayanya selama orang-orang yang ada di dewan legislatif mereka bukanlah orang-orang yang sebau dengannya, sevisi semisi dengannya. Ini berat. Baik, kalau begitu di bidang pileknya juga hati-hati memilih siapa yang akan saya
utus, saya percayakan untuk menjadi wakil kami, baik di tingkat nasional, baik di tingkat provinsi, baik di tingkat kabupaten dan seterusnya. Oke, terakhir kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Jangan lupa ya, istighfar. Setelah kita memasang jalo, setelah kita melemparkan pancing, kawal. Begitu loh Pak, kawal. Jangan dipalapeh tawakal pada Allah. Salah kalau tawakalnya tanpa pendampingan. Ketika Rasulullah SAW memberikan pengajian, kan di masjid di zaman Nabi kan belum ada dindingnya Pak. Tiba-tiba ada seorang sahabat membawa ontanya, dan dia di atas ontanya turun, lalu langsung bergabung ke pengajian Nabi SAW. Nabi melihat ontanya dibiarkan saja tanpa diikat tali, dan talinya tidak juga ditambatkan ke salah satu tiang yang ada. Nabi berkata kepadanya, itu ontamu sudah kau ikat? Belum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ikat dulu baru tawakal kepada Allah. Begitu Pak. Jadi kalau kita sudah memasang jalo, sudah memasang perangkap, kalau kita sudah melemparkan pancing, tolong dilihat. Jangan sampai pasang pancing lalu kita tidur, tawakal pada Allah, kok rezeki dia nak kamar doh. Itu salah Pak. Kita tahu zaman kecurangan ini luar biasa sekarang ini, ya. Seperti yang dinasihatkan oleh Habib Rizik Syihab, beliau mengatakan, jangan pernah bermimpi lagi, udah basi. Kalau ada kecurangan nanti di Mahkamah Konstitusi, oh, kita urus ini, basi kata beliau. Itu udah nggak bisa. Rame sekalian saat itu di situ. Saat itu di situ rame nggak apa-apa, biar ketahuan. Dan saat itu, insya Allah, kalau suara masih terjaga dan terpelihara, kawal sampai ke atas. Dengan izin Allah, peluang-peluang kecurangan, tipu-tipu, kemuslihatan akan jauh lebih kecil dan sempit ruangannya Pak. Tapi kalau kita tawakal pada Allah, itu mana yang diketujui deh orang-orang yang memang curang, orang-orang yang memang punya tipu-tipu dan sebagainya. Kita tidak boleh berlepas tangan begitu Pak. Sesudah kita selesai, kawal. Bagaimana cara mengawalnya? Bagaimana cara, rasanya sudah tahu. Enggak, saya secara praktis tidak akan menyampaikan ini di sini. Tapi pokoknya jangan dipalapeh. Harus dalam keadaan ada yang mengintai, ada yang menunggu, ada yang kalau ibaratnya dalam perang ini ribatnya gitu. Ada yang menjaganya, memata-matainya, ya. Dan itu harus dari berbagai komponen kita. Ada dari tokoh masyarakatnya, dari kalangan pemudanya, ada dari jemaah masjidnya, ada dari para pedagangnya dan sebagainya, ya. Kompak ibu-ibu, sediakan snack-snacknya. Siapapun yang meronda, siapapun yang ikut mengawal, maka berikan apa yang bisa membuat mereka dan kita semua nyaman di masing-masing TPS yang ada. Baik kaum muslimin, ini bahagian dari ikhtiar yang harus dimaksimalkan. Setelah selesai semuanya baru tawakkalna 'ala Allah.